Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu maneh dengan IWB Kang Mas. Tapi di video ini Cak, IWB akan mengajak sampean semuanya untuk membahas kembali tentang MotoGP, beberapa informasi yang akan IWB share buat sampean semuanya. Jadi kita sedikit tinggalkan dulu mengenai motor, sebab kita mendapatkan beberapa informasi yang hot tentang MotoGP, termasuk per kemarin informasi yang kita dapatkan bahwa ternyata Honda diam-diam telah melakukan pengetesan sebuah generasi terbaru Honda RCV yang ketika kita coba untuk gali ternyata Nakagami Cak yang turun, bukan Bradle. Jadi teman-teman sama tahu sendiri bahwa per tahun depan Nakagami tidak lagi menjadi pembalap MotoGP di Honda. Jadi Nakagami didaulat untuk menjadi test rider dan memang Cak, Bradle tidak dipecat. Sekali lagi, Bradle nggak dipecat. Akan tetapi eksistensi Bradle dikatakan mulai digeser pelan-pelan. Ya ibaratnya memang Honda sepertinya masih menghargai Bradle, jadi mereka nggak memecat dengan kasar, ya ibaratnya gitu ya. Tapi Honda mencoba menggeser peran Bradle pelan-pelan. Jadi walaupun kita lihat sama tahu sendiri ya bagaimana Stephen Bradle sudah lama dengan Honda dan ternyata memang motornya nggak ada improvement, dan akhirnya di tahun depan ini 2025 Honda sudah mendaulat Nakagami untuk menjadi test rider, dan itulah yang sekarang dilakukan oleh Honda, di mana Honda ternyata per kemarin di Sepang Malaysia kita melihat sosok motor RCV yang jika kita perhatikan Cak, ternyata pengetesan ini private sebenarnya, tapi bocor ada beberapa gambar. Kita akan menganalisa seperti apa sih sosok dari RCV yang dites oleh Honda. Dan teman-teman, untuk memberikan gambaran, kita nggak usah berlama-lama, sebenarnya intip saja sosok dari Honda RCV yang dites oleh Nakagami, yang ternyata ada beberapa poin yang berbeda dibandingkan dengan biasanya. Dan inilah sosok motor yang dites oleh Nakagami, dan kita bedah detail seperti ini, Cak. Sebenarnya intip di sini, Kang Mas. Nah, Cak, inilah pengetesan private yang dilakukan oleh Honda bersama Nakagami, Kang Mas. Jadi kita lihat di sini, Cak, bahwa Honda ternyata mulai mencoba menggeser eksistensi dari Bradle. Dan kita perhatikan bagaimana Nakagami kita lecak menggunakan helm Arai, Kang Mas ya. Dan fix ini adalah Nakagami yang mencoba motor terbaru dari RCV. Dan teman-teman, ketika kita coba untuk melototi detail dari motor RCV ini, memang sekilas sepertinya sama, Cak. Akan tetapi kalau kita gali lebih dalam, detailnya itu berbeda. Detailnya itu banyak perbedaan yang sepertinya memang Honda ingin mengangkat sisi aero dari New RCV. Kita lihat di sini Cak, bagaimana bentuk shape dari winglet belakangnya yang masih sama, aero belakangnya masih nggak banyak berubah. Walaupun secara ini kalau kita perhatikan secara detailnya itu agak berbeda Cak. Dia lebih renggang Kang Mas ya. Dan ini adalah kombinasi. Jadi downforce belakang ini merupakan salah satu tujuan Honda untuk mendapatkan daya tekan ke bawah di bagian roda belakangnya. Dan ternyata kalau kita lihat aero belakangnya juga kombinasi antara aero model Stegosaurus ya dengan Dinklage Pawon Kang Mas. Jadi memang kombinasi yang sepertinya diharapkan akan membuat daya tekan Honda RCV terbaru semakin besar. Dan kemudian Cak, kita perhatikan di sini seperti ada lubang-lubang ya. Mungkin ya, sepertinya ini ada juga, nggak tahu ini seperti lubang atau kayaknya sih kayak nggak tahu ya. Mungkin karena gambarnya kurang bagus Cak, tapi ini seperti lubang Cak. Ini juga ada lubang-lubang. Jadi meningkatkan sisi dari aerodinamika. Sementara untuk bagian knalpotnya Cak, kita lihat di sini puntung Kang Mas ya. Dan Honda juga mencoba swing arm baru. Bisa kita deteksi dari shape-nya, juga ada kayak baut-baut di sini Cak. Kita nggak tahu ini baut atau apa. Tapi yang jelas secara umum memang ada perbedaan yang kita lihat sangat kental ya. Kalau detailnya kita pelototin itu betul-betul berbeda. Kemudian juga di bagian aero Kang Mas. Aero ini adalah sebuah pengembangan dibandingkan dengan gen sebelumnya. Jika kita lihat di sini adalah sebuah kombinasi sidepod yang mirip Ducati, dan juga bagian downwash duct-nya juga ground effect-nya ya, ini memang ini benar-benar rumit ya. Kalau kita lihat di sini juga ada siripnya, di depan sini juga ada kayak sayapnya yang ditarik ke depan, dan memang ini adalah salah satu cara Honda untuk memberikan daya tekan tambahan ke bawah. Jadi ketika motor rebah atau konreng maka akan ada daya hisap yang sangat kuat ke bagian bawahnya. Jadi semakin kuat daya hisapnya pada saat rebah atau konreng, maka dipercaya akan memberikan additional stability pada motornya. Jadi kita lihat seperti itu Cak, bagaimana di area sini berubah ya. Jadi Honda sangat kelihatan banget mereka mengembangkan aeronya, mengembangkan sisi
downforce-nya, geometri, distribution weight-nya diatur ulang, dihitung ulang, dan detailnya juga seperti ini. Kalau bagian belakang, depan ya, memang nggak banyak yang bisa kita gali, Cak, karena cukup minimalis. Gambar kita dapatkan juga cukup sedikit, tapi yang jelas dari beberapa color yang kita dapatkan, Honda ini sebenarnya memang memasang, melepas, memasang, mereka mencari atau mengumpulkan data dari pengetesan ini. Jadi sekali lagi, tidak banyak informasi yang kita gali, tapi yang jelas kita dapatkan atau kita deteksi bahwa secara official mereka atau Honda melakukan tes private ya di Sepang Malaysia di tanggal 22, artinya hari ini baru kelar ya. Dan seperti inilah sosok dari New RCV yang terbaru. Kira-kira demikian Kang Mas, Cak. Nah, itu Cak ya. Jadi kalau kita gali mengenai Honda ini, sekali lagi, secara looks memang nggak banyak yang berubah. Secara frontal, nggak frontal Cak. Sosoknya kalau kita perhatikan masih mirip ya dibandingkan dengan sebelumnya. Mulai dari shape depannya, sampingnya, belakangnya. Yang mana memang jika kita perhatikan secara general Honda ini tidak banyak berombak. Namun tenang Cak, ingat Honda ini bekerja keras pada sisi engine. Honda ini berusaha keras untuk mencoba otak-atik sasisnya. Jadi walaupun secara kasat mata kita nggak menemukan perbedaan dan hanya menemukan beberapa sentuhan aero, akan tetapi harus dicatat motor untuk membuat performanya meningkat itu nggak hanya tentang aero saja. Aero memang betul, minimalis ya, kelihatannya nggak banyak berubah, tapi detailnya juga banyak berubah. Akan tetapi, sebuah paket motor itu ditentukan oleh sasisnya, engine-nya, dan juga karakter dari elektroniknya. Jadi, dari beberapa informasi memang sejauh ini, para rider Honda ini masih mengeluh mengenai bagaimana karakter dari traksi ban belakangnya yang kurang. Jadi, problem dari Honda selama ini adalah rear traction. Jadi traksi ban belakang yang menurut mereka, menurut informasi dari Joan Mir, informasi juga dari beberapa pembalap Honda yang gabung termasuk Zarco, mereka masih merasakan kelemahan Honda yakni rear traction. Jadi ban belakang, dan problemnya adalah Honda ketika digunakan pada long run atau pada saat race, maka mereka cepat habis dari bannya. Jadi karetnya itu cepat habis. Jadi mereka mencoba menyempurnakan untuk tahun depan ini. Mereka terus mengimprove, mendevelop engine yang lebih mungkin lebih friendly ya untuk ban. Ya kita juga belum tahu seperti apa konsepnya. Tetapi informasi kita dapatkan memang Honda sangat fokus pada retraction. Dan kekuatan dari Honda adalah braking termasuk juga agility. Jadi kelincahan. Jadi motornya itu lincah, Cak. Masuk ke tikungan itu gampang, enak ya. Dan mereka biasanya secara tradisional mereka sangat kuat pada front end atau pada ban depannya. Tapi mereka lemah di bagian belakang. Makanya kalau kita lihat, Cak, secara general kita nggak menemukan perbedaan yang banyak, tapi kita menemukan adanya beberapa sentuhan di bagian knalpotnya. Artinya ya memang engine-nya berubah, engine-nya ada otak-atik di sana, tapi sejauh ini Honda memang bungkam 1000 bahasa, Cak. Jadi orang ngomong opo-opo Kang Mas ya. Itu Cak yang pertama, Cak ya, mengenai pergerakan dari Honda yang diam-diam sudah melakukan pengetesan. Dan yang kedua adalah tentang Yamaha, Cak. Sama tahu sendiri bahwa Yamaha saat ini sudah luar biasa. Yamaha sudah bergerak lebih cepat dibandingkan dengan Honda. Mereka merekrut sosok yang sangat kuat di Aprilia. Sama tahu sendiri kita sudah bahas mengenai itu. Dan Yamaha, Kang Mas, selalu mereka mengedepankan yang namanya open. Mengedepankan yang namanya pengembangan secara open bersama dengan tim Eropa. Dan begini, Cak, Yamaha sejauh ini memang cukup puas dengan yang sudah diraih mereka. Artinya begini, pengembangannya, arahnya, direction-nya sudah pada on the track. Jadi sudah lumayan benar, Cak. Kita tahu sendiri bagaimana performa Fabio the end of the season ya. Mereka atau Fabio kuat ya. Tapi memang beberapa problem, beberapa kelemahan Yamaha yang masih dirasakan oleh Fabio adalah ini motor demanding, motor yang sangat menguras tenaga. Jadi kalau saya mau rebah harus benar-benar tekuk banget. Jadi itu yang saat ini menjadi fokus Yamaha, di mana secara tradisional Yamaha ini memang motor yang simple. Motornya nggak banyak aero, dan ketika digunakan atau ditancepin aero, maka karakter kelincahan Yamaha M1 seperti turun drastis. Dan itulah sekarang sedang coba dikembangkan oleh Yamaha. Dan teman-teman, Yamaha rumornya tahun depan akan menggunakan engine V4 di 2025. Rumor yang kembali lagi datang, padahal kita sudah pernah bahas bahwa Yamaha tidak akan mencoba mengganti engine-nya tahun depan, karena nggak logis Kang Mas ya, pengembangan engine itu lama, Cak. Jadi beda dibandingkan dengan lainnya, engine itu salah satu core atau inti yang nggak akan mudah atau nggak sembarangan lah ya. Kita mengganti-ganti nggak akan mudah. Walaupun secara konsesi
ya Honda Yamaha akan mendapatkan konsesi D, Cak, di mana mereka bebas mengganti-ganti engine. Tapi pengembangan mesin itu sangat complicated, sangat menguras budget, menguras waktu, dan itulah yang sekarang terjadi di mana Yamaha tidak mungkin menggunakan engine V4 itu tahun depan. Ini dilemparkan oleh Margelli yang memberikan penekanan bahwa nggak logis kalau mereka menggunakan engine V4 ini di tahun depan. Jadi mereka tidak mungkin menggunakan atau mencoba nge-push engine 1000 cc, mengembangkan 1000 cc untuk menggantikan inline 4 yang sudah mereka miliki sekarang. Jadi yang jelas, Kang Mas sama tahu sendiri, BP sudah membahas berkali-kali bahwa Yamaha mereka sepertinya memang akan banting setir ke V4, mengingat problem dari engine inline 4 adalah kurangnya traksi belakang. Jadi dengan konstruksi model engine V4 ini akan menambah downforce belakang. Jadi sama tahu sendiri ya, dengan model engine-nya seperti ini, Cak, jadi ngepang kiri kanan, itu akan membuat, ini kan begini, Cak, kalau inline kan begini nih, ini kan condong ke depan nih, jadi jejer 4. Nah, kalau dengan V4, maka akan begini, dan ini akan diarahkan ke belakang. Pistonnya tuh ke depan dan ke belakang. Jadi ini akan membuat traksi tambahan, jadi akan memberikan semacam dorongan, bukan dorongan ya, dia tekan ke belakang ya, dan ini akan membuat traksi tambahan, dan itulah kenapa Yamaha sangat bertekad, ya mereka akan meracik, mereka akan banting setir menggunakan engine V4, dan pengembangan tersebut baru akan dilakukan, bukan baru akan dilakukan, tapi pengembangan sudah berjalan, tapi engine baru tersebut akan mulai digunakan kemungkinan di 2027 ketika semua sudah menggunakan engine 850 cc. Itu, Cak, yang kita dengar. Jadi teman-teman dibantah oleh Margelli bahwa tahun depan ya 2025 Yamaha akan tetap setia menggunakan engine inline 4 dan mereka tidak akan menggunakan V4. Itu ya update yang Ibu dapatkan tentang Yamaha. Dan teman-teman semuanya, kita juga mendapatkan informasi yang super hot dari Marc Marquez, Kang Mas. Nah, Cak, memang IWB kemarin sempat berjanji untuk menggarap tentang pengetesan Marquez ya. Pengetesan GP25, di mana Marquez ya memang bukan yang top level, bukan yang top atau top, karena saya tahu sendiri bahwa pengetesan kemarin dikuasai oleh Alex Marquez. Alex langsung setel, Cak, nyetel dengan GP24, dan Alex mengatakan bahwa ya pantas saja nih Jorge Martin dan Pecco sangat kencang, karena memang motor GP24 adalah motor yang sempurna. Dia merasakan pede, ini motor betul-betul presisi, motor stability-nya meningkat pesat dibandingkan dengan GP23. Masuk tikungan sangat gampang, keluar tikungan juga traksinya melimpah. Makanya Alex Marquez kemarin langsung menjadi pembalap terkencang, bahkan sampai the end of the test ya. Kita tahu sendiri Alex Marquez menjadi kampiun, artinya menjadi pembalap tercepat. Tapi beda dengan Pecco serta Marquez. Nah, sampean pasti bertanya, Cak IWB, kenapa nih GP25 bukannya penyempurnaan nih, Cak? Kenapa kok ternyata pada saat pengetesan kemarin di Catalunya, di Barcelona, kok ternyata ya sama aja sih Catalunya Barcelona. Maksudnya di Barcelona Catalunya ya, supaya lengkap ya. Kok ternyata kita lihat Marquez justru kalah dibandingkan dengan Alex Marquez. Katanya GP25 lebih baik. Ya, sama tahu sendiri kan Pecco juga kalah dibandingkan dengan Alex Marquez. Karena kenapa? Begini, Kang Mas. Ini memang motor baru. Motor baru itu bukan berarti langsung jadi, Cak. Jadi ibarat makanan, Kang Mas, itu kan adonan, Cak. Jadi ya kemarin Marquez mengatakan bahwa motor ini GP25 memiliki potensi yang besar karena dibandingkan dengan GP23. Oh ya, informasi buat sampean, Cak. Marquez kemarin pada saat pengetesan Barcelona tidak banyak menggunakan GP24 ya. Jadi memang Ducati kemarin sempat memberikan keleluasan bagi Marquez untuk mencoba GP24 dari Pecco. Tapi ternyata Marquez skip, ya Marquez hanya jajal GP24 sebentar. Setelah itu Marc langsung fokus kepada GP25. Karena menurut Marc ya, menurut Marquez dia tidak ingin secara feeling ke distract dengan GP24, jadi dia langsung ke GP25. Apapun itu, apapun feelingnya, apapun performanya. Jadi Marquez merasa dia harus langsung ke GP25. Makanya kemarin informasi kita dapatkan, Marc hanya memutari Barcelona, Catalunya, beberapa lap ya, mungkin sekitar 3-4 lap, kemudian dia langsung banting setir ke GP25 dan menghabiskan sekitar ya 50-an lap ya. Dan ini memberikan semacam kesimpulan bagi Marquez bahwa GP25 memang bukan motor sempurna, masih perlu banyak yang dibenahi, tapi secara potensi this bike is awesome. Dia bilang gitu. Jadi motor GP25 mengagumkan, khususnya pada stability braking. Jadi pada saat ngerem keras,
ini motor lebih stabil dibandingkan dengan GP23. Kembali lagi, Marquez selalu mengkomparasikan dengan GP23 karena motor itulah digunakan oleh Mark yang benar-benar sudah ngelontok, Cak. Boso nih, Cak. Tapi sekali lagi Kang Mas ya, memang lap time-nya tidaklah yang terbaik karena kita tahu sendiri Marquez kemarin tidak menjadi pembalap tercepat dan kita juga lihat Pecco sama. Dan teman-teman sekali lagi WP tekankan, ini adalah mengumpulkan data. GP25 testing kemarin adalah pengumpulan. Feeling motornya itu kemudian diolah oleh Ducati. Jadi ibarat makanan ya masih perlu, Cak, namanya bumbunya ya. Mungkin kurang asin kayak, mungkin terlalu pedas kayak, itu semuanya akan diolah oleh Ducati. Dan itu kenapa, Cak, Mark mengatakan bahwa this bike is high potential. Dia bilang dan dia sangat happy dengan feelingnya. Stability-nya bagus banget walaupun ada beberapa area yang perlu diimprove. Dan Mark memang tidak menjabarkan detail, Cak, apa yang perlu diimprove. Yang pasti semuanya sudah di-share oleh Mark kepada tim Ducati. Jadi Mark mengakui, Mark bahkan konsul juga kepada Pecco. Ini luar biasa, Cak, dari kacamata IWB. Mark itu humble. Jadi Mark sepertinya tidak ada sombong-sombongnya, Cak. Itu bener loh, karena IWB sempat ngobrol kemarin dengan salah satu pejabat Motul, Cak, ya. Kita kan di Barcelona kemarin, kalau sampai lihat video IWB kemarin, itu pejabat Motul mengatakan kepada IWB bahwa dia sendiri orang Prancis, dia orang Prancis loh, orang Motulnya. Tapi dia mengidolakan Marquez. Saya sampai nanya nih WB nih, loh kok bisa? Apa alasannya? Harusnya kan orang Prancis yang mengidolakan Fabio Quartararo, bener nggak, Cak? Kan Fabio orang Prancis nih. Tapi ternyata simple, dia bilang Marquez is very humble. Marquez adalah sosok pribadi yang menyenangkan, dan dia bukanlah sosok yang star syndrome, bukan orang yang wah, karena kan sudah juara dunia beberapa kali nih di MotoGP nih, bahasanya, Cak, kalau kita lihat King of the King lah ya, untuk era sekarang ini. Tapi ternyata dia humble, dia rendah hati, dia nggak rewel. Itu kata teman IWB di Motul kemarin di Barcelona, Cak. Jadi ini adalah salah satu informasi rank 1 yang akhirnya IWB juga katakan, wow, pantas saja Marquez menjadi idola, Cak. Karena memang kepribadiannya bagus banget ya. Dan itu yang menjadi penekanan kita bahwa tidak heran Marquez menjadi idola saat ini. Nah, kembali lagi kepada Marquez ya, yang sudah menyerahkan semuanya kepada Pecco. Dia mengakui bahwa Pecco adalah leader saat ini. Pecco juga orang yang sangat baik, luar biasa. Pecco beda dengan Rossi, Cak. Harus kita katakan Pecco adalah sosok pribadi yang sangat baik. Ya, dari kacamata IWB ya. Dia orang yang tenang, dia orang yang tidak culas. Dia orang yang apa adanya, jujur apa adanya. Bahkan IWB juga surprise ya, bagaimana respon Pecco yang memberikan apresiasi kepada Martin karena juara dunia, dan juga bagaimana Ducati yang akhirnya kita katakan luar biasa. IWB nggak menyangka bahwa Ducati membebaskan, Ducati tidak melakukan sabotase pada motor Martin, walaupun sempat ya dalam lingkaran Barcelona kemarin IWB di lokasi pun sempat ngobrol-ngobrol pula bahwa ketakutan dari para fans adalah Ducati ikut campur, mencoba mengintervensi dan yang juara dunia Pecco, tapi ternyata nggak terbukti. Jadi luar biasa buat Pecco dan Ducati yang memberikan kebebasan tim satelit juara dunia. Berkaitan dengan Marquez, dikonfirmasi oleh Mark bahwa Mark dipastikan tahun ini menjadi tahun terakhir Red Bull gabung dengan Mark. Usai tahun ini, tidak akan menjadi sponsor Marc Marquez karena memang kondisi, Cak. Sementara sendiri Ducati memiliki kerjasama khusus dengan Monster Energy dan itu memaksa Marc harus melepaskan Red Bull per tahun ini. Jadi tahun depan Marc secara official kemarin memberikan pernyataan tidak lagi bersama Red Bull. Sebuah sponsor yang luar biasa setia kepada Marc menjadi sponsor pribadi, dan ternyata karena kondisi dan keadaan akhirnya Marc melepaskan Red Bull. Jadi Marquez memberikan pernyataan juga untuk memberikan rasa hormatnya, terima kasih kepada Red Bull. Jadi dia untuk menghormati Red Bull yang sudah setia kepadanya. Tahun depan Marc tidak akan kerjasama dengan sponsor minuman energi manapun. Jadi bahkan informasi yang kita dapatkan, Marc tidak akan nempelin Monster. Dia menolak Monster Energy tahun depan akan menjadi sponsor Marc Marquez, tapi Marc akan mengosongkan ya sponsor untuk Monster Energy karena dia merasa hormat kepada Red Bull. Jadi itu adalah salah satu apresiasi Marc, salah satu rasa terima kasih Marc. Dan kita nggak tahu di 2026, Cak, ya, tapi yang jelas informasi dari Marquez tahun depan tidak akan ada sponsor energy drink. Jadi dia akan kosong, dia akan menolak Monster Energy nempel di motornya, tapi Marc akan mengosongkan semuanya demi menghormati Red Bull. Itu yang kita dapatkan, Cak. Jadi the end of this year ya akan menjadi tahun terakhir Red Bull bersama Marc setelah 6 tahun gabung ya, 6 tahun maksudnya menjadi sponsor pribadi Marc,
di MotoGP. Itu Cak ya yang kita dapatkan. Nah, teman-teman semuanya, yang terakhir Kang Mas. Ini memang salah satu kondisi yang mengerikan ya dari kacamata kita. Sama tahu sendiri ya, bahwa KTM dirumorkan akan mundur dari MotoGP. Sebuah informasi santer banget, Cak. Bahkan informasi kita dapatkan, Pedro Acosta, manajernya sampai cari-cari tim lainnya, Cak. Jadi, manajer Pedro Acosta, dari kabar yang kita dapatkan, mereka sempat mendekati Ducati, ya. Ada perbincangan lah dengan VR46, dan ada beberapa penjajakan yang mengarah untuk meninggalkan KTM. Karena memang ada beberapa alasan, Cak. Jadi, teman-teman semuanya, KTM ini adalah salah satu pabrikan yang sebenarnya luar biasa di masa lalu. KTM adalah salah satu pabrikan yang laris manis, Cak. Sama tahu sendiri Duke Series ya. Bahkan di tanah air kan sempat masuk juga, Cak ya. Dan KTM ini adalah salah satu company yang juga sangat kuat dari sisi finance. Karena kita tahu sendiri KTM secara saham juga dikuasai oleh Bajaj India sekitar 49% sahamnya. Dan artinya memang supporting untuk finance-nya kan kuat sekali. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi hingga pada akhirnya kok bisa-bisanya sebuah company luar biasa, bahkan semuanya berdiri sendiri, seperti suspensi WP, itu adalah milik KTM sendiri. Dan ternyata, the problem is, penjualan KTM di tahun 2024 ini hancur lebur, Cak. Jadi penurunannya drastis banget. Bahkan informasi kita dapatkan, KTM benar-benar sulit. Bahkan KTM memiliki utang yang sangat banyak, Cak. Ada sekitar 3.600 karyawan sudah dipecat oleh KTM. KTM saat ini berutang kepada kreditur, istilahnya investor kreditur yang memberikan pinjaman hingga 1,8 miliar euro, Cak. Dan juga termasuk 1,3 miliar euro kepada bank, kemudian 360 juta euro kepada pemasok, dan juga 40 juta euro dalam bentuk upah yang belum juga dibayarkan. Nah, informasi yang kita dapatkan, Kang Mas ya, sepertinya mereka akan ada tambahan lagi pemecatan, termasuk gaji di bulan Desember. KTM juga tidak membayarkan. KTM dikabarkan akan menghentikan seluruh kegiatan racingnya, seperti di Moto2, Moto3, dan juga racing event di luar, di dunia, termasuk MotoGP. Walaupun informasi yang terbaru kita dapatkan bahwa KTM membantah. Jadi KTM sebagai pabrikan yang filosofinya adalah racing, mereka berjanji mereka akan mencoba untuk bertahan. Mereka tidak akan melepaskan MotoGP. Dan bahkan informasi terbaru, kemarin Pedro Acosta sudah datang ke Austria, Cak. Jadi dipanggil, meeting lah bahasanya, Cak. Jadi ada komitmen dari KTM yang mengatakan bahwa mereka tidak akan mundur dari MotoGP. Dan 2025 mereka akan tetap berlaga di MotoGP. Namun sekali lagi Kang Mas ya, sama tahu sendiri bahwa keuangan adalah salah satu core untuk ikut dalam racing. Tapi jika problem seperti ini ya akan sangat sulit. Jadi semuanya bisa sangat dinamis ya, Kang Mas ya. Kita berharap sih KTM akan terus. Karena saat ini pengembangan motor juga masih berjalan. Kita lihat kemarin ada pengetesan KTM juga berubah dari sisi motornya. Jadi artinya pengembangan masih berjalan. Akan tetapi memang finance ini problem dengan keuangan ini memang luar biasa. Bahkan sekarang ini ada beberapa demo yang juga terjadi di Austria. Tapi tenang Kang Mas, soalnya dari KTM dari Austria ya, pemerintahnya mereka bertekad untuk menyelamatkan KTM. Karena bagi mereka, pabrikan KTM ini adalah salah satu kebanggaan Austria. Makanya mereka bertekad untuk menyelamatkan. Jadi ada beberapa informasi akan adanya gerakan untuk mencoba menyelamatkan dengan investor-investor yang masuk. Tapi kita belum tahu seperti apa realnya. Toh juga semuanya masih berita, akan tetapi Acosta memang sekarang ini sudah agak tenang, Cak, informasinya. Jadi ya sama tahu sendiri Acosta ini kan menjadi ikonnya KTM nih, dibesarkan oleh KTM. Jadi Acosta ini masih berusaha untuk bertahan, berusaha untuk tetap di KTM, walaupun apapun bisa terjadi tergantung situasinya nanti, Kang Mas. Dan teman-teman, sebenarnya dari sisi pribadi IWB juga rada bingung ya sama Honda nih. Seharusnya kalau seperti ini ya, kalau dari kacamata IWB sih harusnya ya orang-orang Honda bergerak cepat sih. Harusnya mereka mendekati Pedro Acosta kayak bagaimana caranya ya supaya mendapatkan pembalap bagus. Karena kita tahu sendiri saat ini pembalap Honda, nyun sewu Kang Mas ya, kita katakan ya pembalap-pembalap yang tidak yang outstanding banget, tidak yang special banget. Memang bagus tapi tidak yang outstanding level gitu loh, Cak. Mau Joan Mir kek, mau Luca Marini kek, mau Zarco kek, kayaknya sih kurang yang greget. Apalagi ada rookie juga yang datang kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Honda sebagai pabrikan besar, pabrikan memiliki dana besar,
kenapa nggak mencoba untuk mendekati Agusta, diiming-imingi lah ya bagaimana caranya dengan sebuah waranti atau garansi bahwa Honda akan bangkit. Harusnya sih bisa tergoda sih seharusnya ya, apalagi kalau newcomer seperti itu kan cuan itu kan penting, Cak. Ya kan rookie-rookie macam Agusta ini kan kalau udah dikasih namanya uang seharusnya bisa goyang, seharusnya apalagi manajernya ya sama tahu sendiri kan manajer mendapatkan persentase ya. Kalau bisa di-push di sana menurut IWB sih ini seharusnya bisa lah Agusta ditarik oleh HRC. Tapi kita tahu, kita dengar bahwa manajer dari Agusta justru mendekatinya Ducati, bukan Honda, mungkin karena motornya yang dipandang kurang kompetitif. Mungkin, Cak ya. Oke, Kak Mas ya. Jadi, beberapa informasi dan kita lihat seperti apa kabar selanjutnya di MotoGP. Sekarang Saman komen, Cak, di bawah. Kira-kira Saman optimis nggak? Marquez ini lebih kencang dari Pecco tahun depan? Atau mungkin Saman justru ya agak pesimis sih ya, optimis atau pesimis lah tentang Marquez ini, dan bagaimana dapat sampean jika Pedro Acosta gabung dengan Honda. Sama setuju nggak? Sama komen di bawah. Seperti biasa kalau sama suka video sama like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak. Sama sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.